Suatu hari, AA memutuskan untuk berhijrah dari Sumatera ke Jakarta. Saat tiba di Jakarta, AA tidak tahu harus pergi kemana karena ia tidak memiliki keluarga atau kenalan di Jakarta. Lalu, ia memutuskan untuk masuk ke masjid. Assalamualaikum Mas, kamu baru merantau ke Jakarta ya? Waalaikumsalam. Iya Pak. Saudara ada yang tinggal di sini Mas? Oh enggak Pak, saya ke Jakarta untuk berhijrah mencari kebenaran. Di sini saya tidak memiliki keluarga maupun kenalan. Saya Ustadz di sini. Kalau kamu mau, mari tinggal bersama saya untuk sementara. Sekalian saya ajarkan padamu mengenai agama Islam. Pak, jika saya tidak memberatkan, bisa nggak Ustadz mengajari saya? Gini, orang yang sempurna di Islam, salah satu tingkat kesempurnaan tertinggi adalah berjihad di jalan Allah. Tinggalkan segala sesuatu selain Allah dan fokus hanya beribadah saja. Dan juga Allah membebaskan manusia untuk berpikir. Jadi terserah saja orang-orang yang teroris, LGBT, dan yang lainnya. Oke, terima kasih Ustadz. 3 bulan kemudian, AA sudah memiliki pekerjaan dan ia juga rajin mengikuti kajian-kajian. Suatu hari, CC mengadakan kajian di masjid tempat AA biasa kajian. AA merasa agama Islam yang diterangkan oleh Ustadz CC lebih membuat ia tenang ketimbang yang telah diajarkan oleh Ustadz Bebe. Ia pun menemui Ustadz CC. Wah, kajian yang Ustadz sampaikan begitu menenangkan. Oh ya, Ustadz, apakah agama yang tadi engkau jelaskan? Memangnya ajaran Islam mana yang kamu pelajari selama ini? Bukankah kamu selalu aktif di masjid ini? Selama ini sih saya diajarkan bahwa kita itu harus berjihad Ustadz. Dan juga hal-hal dunia seperti LGBT dan juga terorisme itu dibenarkan. Memang benar, kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi jangan sampai juga kita menghilangkan kewajiban-kewajiban kita yang ada di dunia, seperti mencari nafkah untuk keluarga, bekerja, belajar, dan menjaga fisik dengan berolahraga. Dan juga hal tersebut harus berkesinambungan antara dunia dan akhirat. Karena apa yang kita tanam di dunia akan kita petik hasilnya di akhirat. Derajat kesempurnaan seseorang tidak hanya diukur dengan bagaimana dia sempurna ibadahnya, lalu dia melupakan dunia dan seisinya, termaksud dengan sesama manusia, tetapi derajat kesempurnaan yang sesungguhnya adalah dia bukan hubungan yang sama-sama sempurna yang berkesinambungan antarinya dengan Allah dan juga dengan manusia. Lalu bagaimana dengan pemikiran diperbolehkan aksi teror, perilaku LGBT dan lain-lain Ustadz? Jadi analoginya begini, kayu dipotong mengikuti meteran, bukan meteran yang dipotong mengikuti kayu. Artinya, semua kegiatan atau perilaku manusia kita harus mengikuti dan dibatasi oleh aturan ataupun pedoman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku teror dan LGBT yang telah engkau ikuti tersebut sangat dilarang oleh agama. Kita tidak boleh mengikuti jalan pikir kita sendiri tanpa adanya pedoman. Lebih baik kita sebagai bangsa sesaudara setanah air menjaga persaudaraan kita. Orang non-muslim, apakah harus kita musuhi? Sama sekali tidak. Orang non-Islam adalah saudara bagi kita di dalam hubungan sebangsa dan negara. Nabi sangat mengajarkan kita pentingnya toleransi. Toleransinya bisa kita lihat saat Nabi berhasil hijrah dan membangun peradaban dan hubungan di Madinah. Akhirnya, AA pun memahami ajaran agama Islam yang damai dan sesuai dengan akidah. Agama Islam bukanlah agama yang penuh kekerasan dan ancaman, tapi agama yang penuh dengan kasih sayang bagi seluruh alam. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan